untuk sekarang ini saya tidak terlalu fokus dulu di bidang pertanian di kampung saya. Ketua tentunya harus fokus di himpunan saya karena saya ini mempunyai jabatan dan tanggung jawab di himpunan saya. Makanya untuk sekarang ini saya tidak terlalu fokus dulu di bidang pertanian di kampung saya. Saya lebih fokuskan dulu di organisasi dan saya kampus. dulu, dan kampus. Tapi selama Anda kuliah, Anda ini kan bagus, nilainya bagus. Iya, Kak. Organisasinya bagus, apalagi ketua sekarang. Tidak pernah ini status masih lajang, belum nikah. Belum, Kak. Nah, dan sampai hari ini bagaimana Anda mampu mempertahankan itu kinerja Anda di organisasi juga di dunia kampus? Bagaimana bagaimana kehidupan Anda dalam dunia asmara? Kalau Biasanya mahasiswa kan tidak bisa lepas dari situ biasanya. Iya, Kak. Kuliahnya hancur, bisa saja gara-gara hubungan asmara. Organisasinya macet, bisa saja gara-gara asmara. Bagaimana Bung mempertahankan kampus dan organisasi atau juga asmara dalam tempo yang sama, berjalan bersamaan? Kalau masalah asmara memang saya juga bergelut di dunia asmara, tapi saya tetap prioritaskan yang namanya tanggung jawab begitu. Ya. Jadi biarpun saya bergelut juga di dunia asmara, tapi intinya saya lebih prioritaskan dulu yang namanya tanggung jawab karena seseorang yang memberikan tanggung jawab besar itu adalah suatu kepercayaan yang sangat luar biasa. Sebagai anak muda nih yang semangatnya membara-bara ini, ketika Anda misalnya dihadapkan pada dua pilihan, yang kegiatan keorganisasian sebagai ketua dan panggilan pacar untuk ngopi atau pergi jalan-jalan liburan. Iya. Ini pacar Anda nonton ini? Iya. Kalau masalah pacar dan organisasi, tentunya saya lagi-lagi katakan bahwasanya saya memang betul-betul prioritaskan dulu yang namanya tanggung jawab, karena ini adalah tanggung jawab besar bagi diri saya sendiri. Jadi saya tidak boleh mengecewakan orang-orang yang telah memberikan saya kepercayaan. Meskipun Anda mengecewakan perempuan yang... Iya, Kak. Iya, tapi bagaimana Anda merasa mampu, bagaimana Anda mampu untuk mempertahankan konsistensi Anda di organisasi dan kampus? Apakah Anda tidak pernah merasa tertantang atau terbebani atau terganggu dalam hubungan asmara, mengganggu aktivitas Anda yang lain? Sebenarnya kalau masalah terganggu, masalah asmara dan ke dunia organisasi itu sebenarnya saya tidak terganggu, tapi lagi-lagi saya katakan biarpun ada masalah-masalah asmara itu tentunya saya lebih prioritaskan lagi yang namanya organisasi. Di dunia asmara pun yang biasa yang itu pun orang yang saya kenal itu biasa pun memberikan saya sedikit motivasi terhadap bagaimana saya ini ke depannya. Dan pacarnya maksudnya? Iya. Tapi tahu tidak Bung, bahwa kadang apa yang disampaikan perempuan bukan itu yang dia maksud dalam hati. Sebenarnya kalau masalah begitu saya sebenarnya tidak tahu, kan. Oh iya, kedepannya peka ya. Iya, kan ini saya tanyakan karena kan beberapa teman-teman yang saya wawancarai itu dia mampu bertahan dalam organisasi dan mampu untuk mempertahankan nilai akademiknya karena memang dia menghindari asmara. Satu hal yang luar biasa karena Anda mampu menjalani semua berjalan bersamaan tanpa ada yang terganggu satupun. Jadi ini jiwa profesionalitas Anda yang luar biasa. Iya, sudah sempat menjalin asmara dari mahasiswa baru sampai sekarang. Maksudnya, Kak? Terlibat dalam dunia asmara kampus dari maba sampai sekarang.
Dari sebenarnya kalau terlibat dari masalah asmara itu sebenarnya dari eh, belum mengenal yang namanya dunia kampus, tapi Wah, di apa ya, dari SMA dari SMA gitu. bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai Wah, luar biasa. Semoga segera ke pelaminan ya. Langgeng selalu, Bung. Nah, selanjutnya Anda ini kan di organisasi pertanian Iya. di HMJ ya, Himaptek. Ketika misalnya ada aksi-aksi demonstrasi, apakah Anda juga sering terlibat? Kalau masalah aksi-aksi demonstrasi ya tentunya saya sering terlibat beserta teman-teman saya di HMJ karena apa ya, apabila ada panggilan itu pun apabila ada panggilan dari teman-teman HMJ lain, itu tentunya kami di HMJ saya itu turut ikut serta karena di HMJ saya memang betul-betul itu bisa dikatakan, menurut saya pribadi ini bisa dikatakan solidaritasnya itu sangat tinggi gitu. Makanya setiap ada aksi-aksi seperti itu kami tidak pernah ketinggalan, maupun itu kami hanya pergi turut meramaikan gitu kan. Bung sambil minum kopi, Iya. santai. Nah, Anda ikut terlibat misalnya biasanya dalam aksi demonstrasi, apakah Anda terlibat hanya karena bentuk solidaritas sebagai mahasiswa atau memang kesadaran Anda bahwa kita harus terlibat demo karena dunia pertanian juga berkaitan dengan kebijakan? Kalau masalah apa ya, hanya ikut serta ataupun betul-betul kita harus ikut demonstrasi karena dunia pertanian itu apa, eh, betul-betul penting atau betul-betul harus memang diperjuangkan begitu. Jadi sebenarnya kalau masalah turut ikut serta itu memang kami ikut serta, tapi bagaimana kemudian kita di apa, di kalangan mahasiswa pertanian tentunya kita harus juga perjuangkan hak-hak masyarakat tentunya. Apabila ada kenaikan-kenaikan entahkah itu di pupuk ataupun apa, tentunya pasti yakin dan percaya ada keluhan-keluhan masyarakat yang biasa terjadi di kalangan mahasiswa. Tentunya kita sebagai mahasiswa pertanian itu bagaimana cara kita kemudian menyuarakan apa, keluhan-keluhan masyarakat tersebut. Jadi terkait dengan hal tersebut, khususnya di Indonesia ini kan sering sekali kita lihat kelangkaan pupuk, Iya. harga pupuk mahal, selain langka mahal pula. Belum lagi terjadi misalnya setiap tahun terjadi degradasi lahan, penggusuran lahan pertanian jadi lahan per industri. Nah, akibatnya petani semakin terkucilkan. Iya. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa pertanian melihat itu secara umum di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Sini? Kalau kami sebenarnya di mahasiswa pertanian itu sebenarnya merasa miris begitu karena melihat lahan-lahan pertanian di kalangan masyarakat itu semakin kecil. Tapi adapun beberapa masyarakat bahwasanya apabila apa, lahannya itu tersebut ingin dijadikan suatu tempat wisata ataupun apa itu, adapun beberapa masyarakat yang berpikiran bahwasanya hasil yang akan didapatkan ini lebih daripada hasil pertanian tersebut. Nah, ketika Anda punya akses ini dalam kondisi semacam ini, terjadinya degradasi lahan, kelangkaan pupuk, petani menjerit ya kan gitu. Sebagai mahasiswa pertanian, seandainya Anda punya akses ke seluruh Indonesia, berkomunikasi dengan seluruh mahasiswa pertanian di Indonesia, apa yang akan Anda serukan dan apa yang akan Anda suarakan ketika seandainya ini dilihat oleh Presiden langsung? Nah, ya tentunya kami dari mahasiswa pertanian besar harapan kami bahwasanya hentikanlah beberapa penggusuran ataupun pembangunan gedung entahkah apa itu di apa, lahan-lahan kecil masyarakat. Karena adapun biasa lahan masyarakat itu kecil, tapi biarpun sekecil apapun lahan masyarakat itu tetap
diambil alih oleh apa ya, diambil alih oleh atasan-atasan yang lebih tinggi begitu. Tentunya banyak penggusuran lahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, kejadian seperti itu Anda saksikan khususnya di Kabupaten Sinjai ini secara khusus. Apakah ini hasil dari kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan petani, atau memang petani yang kesadaran sumber dayanya yang tidak mampu sampai pada kenyataan bahwa kemajuan teknologi yang memungkinkan produktivitas yang seharusnya meningkat? Kalau melihat apa, apalagi tadi yang dikatakan Terkait dengan kenyataan hari ini nih, khususnya di Kabupaten Sinjai, kelangkaan pupuk, harga beli harga barang-barang kebutuhan mahal tetapi harga jual rendah misalnya, atau ketika misalnya petani mau mengolah lahan, pupuknya langka, mahal, dan banyak kendala lainnya. Apakah itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah, atau memang petani yang sumber daya manusianya yang lemah? kalau masalah apa ya, pupuk langka ataupun masalah pupuk langka dan lain-lain itu sebenarnya memang biasa terdengar jeritan-jeritan masyarakat kecil, ya bisa dikatakan masyarakat kecil lah, karena saya juga bisa dikatakan saya sebagai seorang masyarakat kecil. Nah, biasa terdengar bahwasanya kenapa pupuk ini naik begitu. Tapi kalau pandangan saya sebenarnya itu biarpun pupuk naik khususnya di bidang perjualan itu, tentunya kami di bidang pertanian itu sebenarnya banyak sumber daya alam yang bisa kita jadikan sebagai pupuk, entahkah itu dari daun-daunan ataupun kotoran-kotoran lain-lainnya. Jadi di masyarakat pertanian itu tidak tentunya harus berpatokan bahwasanya ini pupuk harus ada dari pemerintah begitu. Berarti kalau Anda melihat kebijakan pemerintah, apakah hari ini kebijakan pemerintah pro dengan petani atau bagaimana, khususnya di Kabupaten Sinjai? Kalau masalah pemerintah pro terhadap petani itu, kalau saya lihat sekarang itu masih agak kurang pro terhadap petani, karena masih ada beberapa produk-produk ataupun pupuk yang biasa harganya meningkat begitu sangat tinggi begitu. Belum maksimal ya? Iya. Iya. Bung, Anda ini kan ketua. Kebiasaan sehari-hari Anda apa? Membaca buku mungkin? Kalau masalah keseharian saya itu sebenarnya pernah sih diberikan buku oleh senior saya. Maksudnya kau ini harus tamatkan buku tersebut. Nah, jadi berjalan beberapa hari saya membaca buku itu, entah kenapa rasa bosan itu ada, karena ada yang namanya HP gitu. Jadi setiap HP bunyi itu pasti kita hentikan dulu baca buku. Lebih nyaman diskusi. Iya. Terakhir Bung, apa impian terbesar Anda dalam hidup Anda? Kalau impian terbesar saya di kehidupan saya itu adalah bagaimana saya ini sebagai seorang anak begitu ya. Bagaimana saya sebagai seorang anak, bagaimana saya kemudian kedepannya itu bisa membanggakan kedua orang tua saya, dan bagaimana saya bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya begitu. Dengan cara apa Anda akan melakukan itu? Dengan cara apa saya bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya itu adalah bagaimana saya betul-betul berproses entahkah itu di HMJ ataupun di keseharian-harian saya. Jadi saya harus betul-betul berpikir bagaimana saya ini harus menaikkan derajat kedua orang tua saya itu. Jadi saya harus seperti yang diberikan motivasi kepada saya dari senior saya, kau itu harus
belajar, kau harus baca buku, dan kau harus memperbanyak diskusi supaya bagaimana kemudian kau itu ada bekal untuk kedepannya begitu. Sebagai penutup, Bung, apa harapan Anda terhadap seluruh masyarakat Indonesia dan kepada pemerintah? Silakan. Nah, kalau harapan saya terhadap pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya marilah kita hentikan yang namanya pergusuran lahan, dan bagaimana kemudian kita lebih meningkatkan produktivitas pertanian khususnya di Indonesia, karena melihat sekarang kondisi di Indonesia itu masih ada seperti beras itu masih ada impor dari negara-negara lain begitu. Jadi bagaimana kemudian kita di Indonesia ini tentunya harus mempunyai kerjasama yang bagus begitu, supaya kita di bidang pertanian itu tidak lagi mengambil produksi dari negara lain begitu. Ya, untuk kali ini saya pikir cukup. Terima kasih atas waktunya, Bung, bersama kami di Studio Note Podcast. Nah, cukup menarik sebagai seorang mahasiswa dengan umur yang masih baru menanjak 20 lebih, iya, dan mampu konsisten dalam mempertahankan bagaimana nilai akademiknya tetap tinggi, organisasinya tetap berjalan sebagai ketua, dan dia tetap menjalin hubungan asmara. Saya pikir itu 3 hal yang sangat sulit untuk dilakukan secara bersamaan, dan Bung mampu melakukannya. Nah, saya pikir terakhir saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton podcast di acara selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, thank you. Ya, pokoknya yang panas